kan. Nah itu kan jadi stres ya, Bo. Makanya dari situ, udah deh. Kalau gitu Bo beli baju sekarang ukurannya All all size. size. Kalau enggak ya itu dari LP 70 sampai 90 gitu. LD, LP, lingkar pinggang. Oh pinggang, kalau gue mesti itu lingkar dada gue. Emang siapa kalian? Halo, apa kabar BSS friend? Kembali ketemu kita BSS, bukan siapa-siapa. Kita mau bahas nih, bahagia dan sehat atau kurus tapi nggak sehat. Pilihan yang sulit ya sepertinya ya. Ini Apalagi problem emak-emak kayak kita ya kan. Wanita middle age, bisnis PD, berat badan yang susah turun gitu. Aduh, kangen banget ya buat perempuan middle age Iya, ya. betul. Ibaratnya baru cuman cium-cium makanan aja berat badan kita udah naik ya kan. Minum air putih aja udah naik. Iya, Tapi exactly. kita tuh masih pengen pakai baju size 5 tahun lalu. Bahkan ada yang masih nyimpan baju 10 tahun yang lalu. Saya? Muat nggak? Enggak. Tapi kan tetap disimpan kan dengan Iya, harapan dengan kita bisa harapan, kembali ke betul. size itu gitu kan. Nah, ini nih sebenarnya kembali ke pilihan hidup kita masing-masing gitu kan. Mau sebenarnya dengan kita begini, sebenarnya kita udah happy aja sih. Tapi kadang-kadang kalau nyoba baju yang lama tuh kayak bisa nggak sih balik kayak dulu gitu kan. Cuman sekarang tuh kita happy, kita sehat alhamdulillah. Pengen ngejar kurus juga, nggak muluk-muluk dengan segala cara gitu. Tapi kita tuh mau bandingin nih, zaman dulu kuliah tuh gue udah sih ke dokter-dokter akupunktur. Ya, sama. Terus abis ngelahirin tuh waktu itu kita juga ke dokter yang dikasih racikan obat sama dokter gitu. Terus kita jalaninnya tuh ya masih semangat gitu. Asik balik nih ke sebelum hamil gitu kan, size-nya gitu. Nah sekarang gue ngerasa kalau gue ngejalanin itu tuh kayak tertekan sih gue. Kayak yang gue gak happy deh. Mindsetnya tuh kayak udah jadi beban gitu loh. Jadi kalau misalnya waktu zaman muda gitu kayak yang ya gitu ya, nah gitu ya. Kalau gue bilang juga metabolisme kita betul, udah pastilah. Jadi kan kita mungkin dulu kan setelah hamil belum 40. Iya. Jadi lebih cepat turunnya. Iya. Enggak, tapi gue ngerasa sih kayak semakin berumur gitu ya. Kalau misalnya gue minum obat-obat diet gitu, bawaannya nggak enak, yang deg-degan, yang kayak gue dulu tuh cuma gitu gue. Iya, nggak bisa konsentrasi segala tuh. Padahal waktu muda kayaknya fine aja. Ya balik metabolisme kan. Iya mungkin ya. Mungkin waktu dulu tekanan hidup belum seberat sekarang. Oh, jangan curcol ya kan. Terus, tapi akhirnya lo memutuskan tetap mau usaha apa nggak sih? Gue masih pengen, gue pengen nyoba ke dokter ini gue pengen ini gitu. Tapi gue nggak ya gitu. Kalau gue sih untuk sekarang ini ya gue ngejarnya emang buat sehat ya. Apalagi sekarang tuh kayaknya emang badan gue tuh udah yang paling yang nih untuk yang saat ini gitu ya. Rasanya kayak gitu. Tapi gue ya untuk sekarang ya at the moment tuh gue ngerasa yang gue takut untuk yang obat gitu. Karena gue pernah beberapa karena pernah beberapa kali ya itu efeknya. Gue tuh pengen udahlah kita makin tua itu susah tidur ya kan. Jadi tuh pakai obat kayak gitu tuh gue makin gak bisa tidur gitu. Nah jadi tuh sekarang ini gue kayak yang maju mundur sih untuk gue mau dokter atau tidak. Gitu sih. Bagaimana lo, Win? Gue jujur gue sih pengen balik lagi ya, Bo. Tapi lo ngerasa lo akan sama nggak kesanggupan lo memenuhi aturan si dokter dengan segala, kan tetap ada dietnya lo, kita ke dokter itu dikasih obat. Iya. Bo, sebenarnya jujur gue kan baru berapa ya? 2 bulan yang lalu gue ke dokter. Terus lo jalaninnya sama nggak sama yang dulu sama sekarang? Susah sih, karena kalau dalam kasus gue ya, gue kan ya karena kemarin gue abis kena autoimun itu, berat badan gue kan naik hampir 12 kilo. Jadi waktu lo kena autoimun kan emang badan lo kurus banget ya? Ya, ternyata kan sebelum kedeteksi ya. Gue yang ngalamin itu. Ya, nah, tapi di saat itu tuh baju gue kan semua cukup, jadi gue maksudnya baju gue yang dulu, maksudnya gue kurus itu gue pikir nggak ada masalah karena maksud gue nggak yang turun drastis banget kan enggak gitu kan.
Nah, terus habis itu Lo makan apa aja di saat itu, Iya. ya nggak jadi daging gitu kan. enak Udah, banget lebih ya kan. baju, Itu lebih apa. kepikiran sis. Nah, terus habis itu tiba-tiba gue naik 12 kilo, terus habis itu sekarang karena pengobatan gue udah selesai, Iya, gue udah kembali lah ya. nggak kembali sih, gue masih berapa ya, masih naik 8 kilo lah ya, belum balik normal, memang masih turun cuma 4 kilo. Nah, waktu itu gue ke dokter memang sebenarnya sih di efek di gue masih bisa tidur, kan dokter langganan gue kan, maksudnya nggak deg-degan gitu, cuma emang apa ya, Moody bawaannya iya, ya. jadi mungkin karena udah umur, terus habis itu dengan kebiasaan gue makan enak gitu kan, gue mau makan gak mikir kan, gue makan aja semua, terus Tiba-tiba lo tiba-tiba harus menahan. iya. Nah itu tuh yang gue nggak siap tuh. Nah itu kemarin ya, jujur sih ya kemarin ya belum ada perubahan sih, makanya gue cuma kan dikasih obat 2 minggu ya, gue cuma makan seminggu. Gak sanggup kan. Makanya kan gue mikirin gini loh, kita balik ke dokter lagi kan akan keluar biaya ya, agak sedikit gitu. Tapi gue terus menjadi kayak, gue akan jalanin nggak ya? Gue ingat banget sih ke dokter yang itu kan, ingat ya, hindari ini, makan di jam sarapan jam segini apa jam segini sini. Kok bisa nggak ya kayak gitu lagi gitu gue. Intinya sih semuanya sih mau lo pakai dokter kayak mau enggak konsisten. Asli. Itu aja. Balik ke ini kita Balik ke lagi. pribadi kita masing-masing. Makanya gue sekarang, wah gue minum obat malah jadi kayak apa ya, maksudnya Karena jadi kita kayak, udah suges tahu iya ya, mungkin ya. jadi kayak Maksudnya gimana sugesti? apa? Iya nih gara-gara gue minum obat nih makanya nih gue nih jadi nggak bisa tidur nih. Gue tuh suges jadi kita suges sendiri gitu. Mungkin sebenarnya fine aja gitu. Tapi karena gue ada pengalaman pas minum obatanku seperti itu gitu ya kan. Si dokter tuh beda sih menurut gue ya. Beda-beda ya. Dan dokter itu cocok-cocokan. Hmm. Gue sempat nyoba ke dokter A gitu ya, tapi nggak ngefek di gue, ya kan. Akhirnya gue balik ke dokter gue yang zaman dulu ya, waktu gue abis lahiran Karo, lahiran Katusha tuh gue cocok, gue balik ke dia lagi. Ini sama ya kayaknya kita bahasnya dan Wangsa ya. Iya, ya kan. Kita ke situ, gitu. Gue ke situ gitu. Sebenarnya obat itu ngefek di gue, maksudnya dan nggak bikin gue deg-degan, nggak apa. Tapi karena sekarang gue nggak tahu kenapa susah banget nahan makan gitu ya. Dengan Jadinya- obat itu meskipun dengan obat ya. bisa nahan Bun, bisa. Makanya gue sempat turun, ya kan. Tapi yang kayak lo bilang, aduh, Apa sih tersiksa ya namanya? aduh capek ya Bu ya, udah capek. Akhirnya gue Ini cuma 2 minggu loh itu obatnya ya. ya, akhirnya gue cuma minum obat tuh seminggu. Akhirnya gue memilih udah deh gue coba jalan pagi aja deh. Akhirnya gue sekarang gue jalan pagi aja setiap pagi sebelum kantor, gue jalan pagi. Terus ya gue Katanya sih ngatur makanan sih yang benar. iya sebenarnya itu gitu, makanya gue jadi akhirnya gue ambil keputusan untuk saat ini ya, nggak tahu Kalau udah putus asa ke dokter lagi. untuk saat ini gue mengambil keputusan oke deh, gue jalan pagi yang penting gue bisa makan enak, gue jadi gitu. Iya. Jadi Benar kok itu benar kok. apa sih, jadi gue tuh kepikiran tuh kayak misalkan nih kalau misalkan lo minum obat kan ya gue nggak ngerti ya, itu semua dari Jadi otak pipis sih dulu ya. masih kalau minum obat. Iya, jadi kan Iya. pipis sama aus dulu kan. Iya. Nah jadi gue itu karena gue mungkin kebiasaan ya, karena sama ini gue nggak minum obat, gue tuh jam 11 siang tuh gue udah pesen makanan, jam 12 gue harus makan. Oke, nah bisa atau minum obat? Ya jadinya makannya sedikit gitu, kayak kan. Tapi jadinya kayak Mengaruhi mood kan pasti ya kan, jadi Iya, cranky kan, apa segala macam. Iya. Nah, jadinya gue ya udahlah, gue ambil keputusan kayaknya komitmen gue belum gue belum mau melepas keenakan gue makan apa aja gitu kan. Ya kan kalau Tapi harus imbangin gitu Nah, aja. akhirnya gue menganggap udah gue sekarang setiap pagi gue jalan pagi aja sebelum kantor gitu, karena gak tau ya kalau udah kebiasaan lu mau makan gak mikir, lu mau ini kan jadi sekarang tuh kayaknya Udah kelamaan Terbebani, kita begitu. iya. malah jadi kebebani gitu. Jadi Benar. untuk saat ini sih gue mengambil keputusan Ya, sama jalan pagi. Gua Dan salah satu juga gue itu gue nggak mau gue kalau beli baju gue nggak mau yang ada ukurannya.
Jadi Oke, oversize, jadi oversize, realisasinya oh, maksudnya oversize. iya. Jadi itu membuat gue oke deh, karena kalau lo yang ada ukurannya kemarin, Iya, mau nggak mau, Iya. iya, Aduh, iya. gila lo. kemarin gue pergi Kita gitu jadi kan, stres juga Bo pas pakai bajunya. biasanya gue SM sekarang ML, tapi L agak ketat gitu kan. Nah itu kan jadi stres ya, Bo. Makanya di situ udah deh, kalau gitu Bo beli baju sekarang ukurannya All all size. size, kalau enggak ya itu dari LP 70 Iya. sampai 90 Iya. gitu. LD, heeh. LP, lingkar pinggang. Oh pinggang, kalau gue mesti itu lingkar dada gue. Ada lagi ada kasusnya. Ini gede banget. Iya, gue mesti mikirnya di ininya. Lingkar dada nggak ada 70 sampai 90, 110, 110. Gue 120. Iya. Iya minimal 120 kan, Iya, harus iya. 100. Iya. Nah itu kan kalau zaman dulu tuh kita ada kayak bukan apa ya, di kita tuh doktrinnya hidup cantik itu kurus, ya kan? Itu udah pasti cantik, udah pasti sehat, udah pasti sukses. Itu kan dulu tuh kita mindset kita kan. Tapi menurut gue di usia sekarang ya, menurut gue ya, dan gue juga pernah baca ada di pakar kesehatan gizi lah. Di usia tertentu misalnya 40, mulai 40 nih, mulai 40 metabolisme kita kan emang Makin melambat, Hmm. heeh. Di saat kita di usia gitu tapi berat badan kita di usia 28, Nggak bagus. itu kadang nggak bagus loh. Nggak bagus, dilihatnya. nggak bagus. Banyak kan Terlalu teman-teman yang Kurus, sukses tuh ya. segitu. Terlalu kurus juga untuk pasti usia-usia kita. Karena kita ngeliat, gue ngeliat lo berdua ya udah gitu, nggak ada yang perlu diiniin gitu. Tapi balik lagi gue juga yang ribet dengan berat badan, orang juga orang apa kok gitu yang kayak gitu gitu. Ya sebenarnya semua mindset sih ya. Iya, Makanya jadi iya. kayak Yang penting mah sehat sih. ya bener sih. Oke, gue salah satu cara gue adalah baju-baju gue yang dulu itu udah mulai gue simpenin semua. Karena kalau nggak gue stres, Bo. Iya Iya, iya. Jadi baju-baju gue sekarang udah Berharap bisa dengan konsisten Aduh, kita iya. gitu ya, ngurangin Iya, aja deh iya. gitu ya kan, Iya. ngurangin manis, ngurangin pokoknya apa. 6 bulan lagi gue bisa pakai baju ini nih, Iya, gue bisa pakai iya, celana ini, iya. kenapa enggak? enggak asli sampai lama banget tuh di lemari kan. Akhirnya udah gue stres akhirnya udah gue simpenin semuanya. Terus sekarang malah masuk ke Katusha. Iya benar. Makanya gue jadi mikir anjing gue. Tapi apa namanya, gue tuh lebih ke berpikirnya gini loh, lebih baik kita cek dulu lah ya badan kita sehat apa enggak. Gue lebih ke situ sih, Iya sih. lebih ke situ karena kan sekarang lebih melihatnya tuh kolesterol gitu kan, daripada kita pengen kurus banyak loh orang kurus kolesterolnya tinggi. Oh iya, 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 iya. Dan masih muda-muda pula banyak Iya. juga kan yang kena kan. Terus tekanan darahnya yang nggak normal. Aduh, segala jangan macam, ngomongin tekanan gitu darah ya. kan. Darting. Jangan. Dating, gitu kan. Aha. Terus gizinya nggak seimbang karena menurut pakar gizi wanita middle age itu kan nggak disarankan terlalu kurus karena berisiko osteoporosis. Kalau terlalu kurus malah. Jadi karena asupan tulang kita kan, apalagi kita kan ibu ya, cewek, rata-rata cewek sih yang kena osteoporosis karena kita kandung. Terus udah gitu kita menyusui. Nah itu tuh tulang kita tuh kalsiumnya Ambil, Ambil. kesedot udah. kalau kita ngurangin suatu makanan yang kayak kita menghindari susu, keju itu tuh bagus buat tulang kita sebenarnya, bukan dari vitamin yang kita minum doang ya. Jadi di saat tua itu ada beberapa cerita, di saat tua itu orang tuanya itu ke tempat dikit retak tulangnya karena osteoporosis. Dan kita udah bisa ngecek tuh katanya kadar. Iya bisa. Di umur kita udah bisa. Kita harus hindari karena kan enak banget loh tua tuh mesti dipakai Ya. stagen sana sini gitu. Tapi emang sih kalau misalkan emang intinya kita harus seimbang lah sebenarnya. Tidak Seimbang boleh semuanya. terlalu kurus, tidak boleh terlalu Tapi Apa? jangan Overweight. overweight juga. Iya, iya. Karena kan itu dari gula ya. Iya, Gula, iya. Gue udah mulai mengurangi nih. Yang Ya, lu tadinya gue tuh. tiap hari kan, tiap hari teh Karbo botol. ya, karbo ya. Teh botol gue Botol cok tuh, tiap botol hari. ya pasti. sama itu kopi-kopi Sama kopi. Kopi saset lo ya. Bukan, Itu bukan, untuk bukan. parah. Kopi- Enggak, dia bukan kopi yang saset. ada dia kopi yang itu Gula aren, Gula segala aren macam. itu juga. Iya, Itu kopi udah saset enggak juga lah. lebih parah ya. Gue gak doyan sih kopi kopi saset saset. tuh parah. Sekarang gue udah mulai mengurangi sih. Mulai ya, bukan yang Kopi tidak sama hitam sekali. sih bagusnya. Aduh, Bagus itu iya dia. hitam. Makanya gue sekarang gue kopi hitam. Americano sih, karena Iya, kan iya, kalau iya. yang kopi tubruk gue gak kuat. Oh iya, kena lambung kan. Iya, karena dia pekat banget, makanya Americano itu yang Iya. disaring kan. Jadi sebenarnya kalau gue sih berpikir ya, memang kalau kita mau
mau misalkan emang mau niat kurus gitu ya, emang harus komitmen, emang jaga makan aja sih. Kalau gue bilang ya, Konsisten. iya konsisten. Iya, itu Karena aja. gini loh. Sama disiplin sama diri sendiri sih. Iya. Yang itu yang susah. Susah. Ada orang olahraganya rajin, makannya nggak diatur, nggak kurus-kurus. Iya, tapi Jadi ya orang yang olahraganya biasa aja, bahkan cenderung jarang ya, tapi dia ngatur makan. Turun loh berat badan iya, sebenarnya makan dari ya. makan. Cuma kan itu dia. Iya. Ya, ya, begitulah ya yang namanya umur-umur, apalagi Karena umur-umuran kita kita ya. terbiasa waktu muda dulu makan gorengan segini juga biasa aja gitu, Iya. makannya juga biasa aja. Sekarang kayak Ada tempe mendoan lagi tadi ya kan, jadinya ya, ada risol. Nah, itu dia. Pakai bumbu kacang ya. Aduh, ya, bahaya. bukan main ya, karena makanan Indonesia tuh Ya. main tuh Tapi kalorinya. jujur ya, gue masih niat buat nurunin sih. Iya, sama enggak juga. semua Tapi pasti iya. gitu yang pengen banget gitu. Gue gak muluk-muluk lah ya, Bo. Kan gue sekarang 58, 59. At least gue nurunin 3 kilo, jadi gue 55. Kalau terlalu kurus juga nggak bagus. Iya. Gue 55 deh. Tapi kita mau bahas yang ini nih, apa, kalau misalnya craving, kita berusaha diet gitu. Ada tuh yang berusaha banget, pokoknya apapun gue lakukan lah gitu. Tapi malah jadi marah-marah, malah jadi ini, itu kan jatuhnya nggak happy. Kalau gue lagi Nggak diet, kurus tapi nggak happy kan jadinya. Iya, gue kalau lagi itu diet, pertimbangan gue. pasti Sandy tahu. Lu lagi diet ya? Kok bisa tahu kelihatan gitu. Jadi kayak Bukannya cemberut. kayaknya tuh serba sensitif gitu loh. Ya kan? Iya. Sandy juga gak suka kalau gue diet. Iya. Karena aduh lo gak asik banget deh gue ajak makan sini gak mau, lo ajak makan sini gak mau, ribet banget deh lo hidup lo gitu loh. Orang gue gak komplain juga lo. Iya, itu kan banyak loh para cowok-cowok tuh bilang gini, Suami-suaminya. komplain loh bini gue gimana, mereka dia aja tuh yang pengen diet, pengen ngurus badan, jatuhnya jadi nyebelin banget di rumah. Iya. Ya gimana ya Tetep cewek aja ya? cewek, iya. Kan mindset kita tuh kan kita kan selalu pengen terlihat cantik ya, gitu, kita ngaca buat diri kita Walaupun aja sudah dulu keriput-keriput gitu dan kan, uban-uban ya kan ya. Iya, tapi kan at least pas kita pakai baju enak. Nggak enak banget pengen pakai baju ini, ini gini, pakai baju ini. Tapi yang ini kayak enak banget ya. Sebenarnya tau gak lo apa konsepnya? Dengan udah sumber gini, terus berat badan naik, terus emang kita belum ada komitmen untuk menurunkan berat badan, lo tuh harus menerima dulu badan lo dulu, sama ya lo nerima, oh badan gue udah segini nih, gue nggak bisa pakai baju udah umur tipe segini nih ya. gue nggak bisa pakai baju tipe yang kayak gini. Kan kalau lo maksain, aduh baju ini susah pakai, sebelum beli baju lo liat nih, los oke gitu. Jadi nggak nambah beban bu. Jadi kayak gue nih, ya kan? Gue akuin gue PS lagi ngetren nih celana jeans barel gitu kan. Gue yang gini-gini ya, Lin, yang kayak bulat, terus atas bulat terus bawahnya tuh kecil gitu. gue nggak cocok. Nah, gue beli aja ya, Bo. Katanya bagus. Pas gue pakai gue tambah gendut. Iya. Nah, jadi harus Tidak semua mode yang lagi in itu juga Karena bisa dulu cocok di kita. Karena kan usia dulu kita mode yang lagi in kita cocok. Iya. Kan? Jadi dulu. Nah, Sekarang kenangan masa lalu. Nah, makanya gue baru berarti emang gue pertama gue harus menerima badan gue lagi endut gitu ya, gesuk sama Semok. bagus semok. Jadi gue harus memakai baju-baju yang emang ya modelnya gak usah aneh-aneh lah. Gue demen banget kan baju aneh-aneh, lo tau gue kan. Asimetris lo Ya kan. Akhirnya gue harus menerima, udah jangan deh baju biasa-biasa aja gitu. Jadi lo kok nggak baju rambut aneh-aneh ya kan dari zaman dulu kalau dia ya. Bener. Jadi udah mulai inilah ya, satu udah mulai nyimpen baju-baju lama. Sekarang di lemari gue baju-baju baru semua, karat semua. Yang kedua ya model baju gue udah mulai yang baju yang loose aja. Kayak Korea gitu. Jepang Korea kan. Bajunya loose gitu. ya. Kayak gitu. Jadi gue udah mulai kayak gitu deh. Jadi biar gak nambah beban, Bo, nanti kalau gue bilang kalau gue udah mulai kalau komitmen gue udah muncul lagi, Nah, ya barulah. gitu.
betul. Tapi emang susah sih emang. Nggak, dan usia kita ya, gue sih udah ngalamin prameno. Jadi Sama lah, gue juga. iya kan, prameno itu dan di usia generasi kita itu udah banyak yang sadar untuk ke dokter gizi untuk ngecek kadar estrogen. Estrogen. Jangan kebalik loh. Iya kan? Makanya kadar itu ya kan, jadi bilang, oh lu emang udah meno gitu, atau enggak lu menuju ke meno gitu. Jadi diatur sama dokter gizi makanannya supaya tidak mempengaruhi hormon kita, menjaga keseimbangan hormon. Iya benar. Emang lebih benar dokter gizi ya. Iya betul. Iya, dari Jadi usia tahu. kita ini loh yang udah prameno ini loh. Jadi buat teman-teman BSS friend yang seusia-usia kita nih, bagus juga loh kita ke dokter gizi. Iya. Sekarang udah banyak banget. Banyak. Iya, udah banyak banget. Zaman orang tua kita sih Nggak ada. gitu. Iya. Jadi kita sama-sama yuk, kita sehat bareng. Terus cek bareng gitu lab-lab kita. Sama olahraga, bukan olahraga ya, at least jalan pagi deh. Iya. Iya. Oh, gue sudah cukup. Gue seminggu 3 kali gue pasti minimal 7.000 langkah. Sehari. Yes. Katanya tuh bagusnya itu nggak boleh digabung. Jadi Maksudnya? Dalam sehari lu nggak boleh gabung. Oh, gue sehari ini udah jalan 7.500. Itu tidak termasuk. Enggak. Jadi lu itu sekali olahraga misalkan 25 menit itu dapat berapa step. Tapi kayak gitu. Oh, jadi yang kita jalanin sehari-hari di luar itu. Iya, jadi nggak boleh lu gabungin. Jadi misalkan nih 45 menit tuh dapat berapa step. Kalau nggak salah minimal 5.000 ya. 5.000 aja dulu setiap pagi 5.000. Nah, itu di luar lu keseharian lu, katanya nggak boleh digabung. oh gitu. Iya, katanya ya, nggak tahu juga ya. Oh, ya. Makanya kita Coba kadang-kadang tulis di komen tuh, bener nggak pernyataannya Karolin? Mengerjakan kegiatan rumah tangga juga udah dihitung gerak Iya, gitu. Ternyata asli. enggak loh. nggak tahu ya itu ya. Katanya enggak, gue Oh, enggak ya? Tidak. Oh. Jadi benar-benar yang diniatkan untuk Nawaitunya Iya, emang untuk iya. exercise gitu Iya. ya kan? bukan untuk nyapu ngepel terus dihitung. Iya. Tapi itu gobios loh. Ya kan ngepel nyapu segala macam. Tapi sekarang coba kalau lebaran, kan capek ya kerja. Berat badan gue naik tetap. Gue agak ngefek sih. Oh, lu ngefek Gua ya? agak Kalau ngefek. kemarin kita makannya kastengel. Ya, Gimana dong? tapi udah gitu itu Enggak mungkin kastengel. lebarannya kemarin ya. Pastengelnya banyak. Iya, kok. heeh. Aduh. Dapat Balik kiriman lagi terus deh. ya. Nggak mau nggak dimakan gimana gitu ya kan? Nah, itulah kelemahan. Ya itu dia tidak bisa, belum bisa Belum menjaga bisa, asli. komitmen. Makan kastengel sama nastar tapi cita-cita pengen Kurus. itulah perempuan. Oke, pembahasan kita ringan banget Ya. ini. Heeh. Nanti kita bisa lanjut lagi untuk membahas apa tuh premenopause, apa itu menopause, kan ada tingkatannya Ya. tuh. Kita akan datengin narasumber untuk Ya. membahas itu. Kalau misalnya BSS Friend punya masukan untuk kita supaya berat badan turun, nggak stres, bisa loh. Boleh tulis di banget loh, komen. kita terima banget loh Iya. sarannya. Please, dan terima kasih udah Ya. nonton kita. Sebelumnya, jadi intinya topik santai-santai kita ini Kalau mau menjalani diet tanpa tekanan, silakan. Tapi kalau misalnya merasa itu adalah tekanan, lebih baik tidak. Tapi balik lagi itu keputusan masing-masing. Di olahraga ya. Ya. pokoknya ini komitmen ya. Komitmen dan Komitmen sama konsisten. Lo harus sehat, konsisten gitu lah. aja sih. Dan Yang penting sehat. kita Ya. Gitu. Jadi udah pakai dulu lagi, kita harus Iya. langsing singset pakai baju yang serba ini itu udah. Kalau kita udah nggak gitu. Kalau misalnya Mesin kadang-kadang. masih ada. Kalau BSS Friend masih ada yang bisa mempunyai penampilan gitu, wow. Hebat. Keren. Oke, thank you udah nonton kita. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Kalau ada ide-ide yang mau dibahas di podcast kita berikutnya, please tulis di komen. Jangan lupa follow akun kita, sosmed kita semuanya. Oke. Bye. See you. Bye. Emang siapa kalian?